Sabrina, panggil aja Kak Sabrina ya. Kalau aku Kak Salsa, panggilnya Salsa ya, Kak Salsa. Halo semuanya, nama aku Haikal, panggil aja Kak Haikal ya. Oke, sebelum mulai, kakak mau ice breaking dulu boleh kali ya? Kalau kakak bilang, kakak boleh contohin dulu deh. Kalau kakak bilang tepuk satu, nanti tepuknya satu kali. Kalau kakak bilang tepuk dua, tepuknya dua kali. Oke, contohin ya, kakak contohin. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Ya, kalau kakak bilang satu doang, jangan ditepuk, oke? Kalau nggak ada kalimat tepuknya, jangan ditepuk. Oke, coba ya. Tepuk dua, tepuk tiga, satu. Ya, belum kompak. Oke, sekali lagi ya. Oke, kalau sekarang yang salah suruh maju ke depan gimana? Perkenalan. Buat perkenalan. Oke. Oke, sekarang tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu. Tepuk satu tadi masih benar masih benar. Oke, ulang. Fokus ya. Tepuk satu, tepuk tiga, dua. Ya, siapa tuh? Coba maju dulu. Maju dulu yang salah, kenalan dulu namanya siapa? Jujur. Oke, kita perkenalan ya. Ini nggak ada lagi yang tepuk tadi? Nggak ada. Oke, dari kamu. Kamu namanya siapa? Namanya Mika. Oh, ini namanya siapa? Aisyah. Kalau yang ini nih lucu banget nih. Adam. Sadar. Ya. Kalau yang ini namanya siapa? Habibi. Oke, Habibi. Saya. Kalau yang ini namanya siapa? Kahfi. Oke. Sekarang kita dengerin materi dulu ya. Nanti kita main lagi. Adik-adik sebelumnya tahu nggak sih apa pentingnya belajar agama buat kita? Ada tahu nggak? Apa tadi? Apa? Pinter. Karena dengan belajar agama kita itu bisa belajar tentang kebaikan, karena agama itu mengajarkan kita untuk jujur, tidak sombong, saling menghormati, dan juga belajar untuk agama juga mengajarkan kita untuk menjadi anak yang baik, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain. Di sini ada yang suka membantu teman nggak? Membantu dalam hal apa tuh? Coba spill dong. Kasih tahu dong. Membantu apa? Apa? Iya, pintar. Selain itu, ada lagi nggak yang suka membantu teman atau membantu orang tua di rumah? Siapa dulu nih? Kamu. Apa? Membantu apa tuh di rumah? Pintar, rajin bersih-bersih. Kalau kamu membantu apa nih? Membantu mama saya
tidak boleh berbohong, tidak boleh iri, dan tidak boleh menyakiti perasaan seseorang. Di sini ada yang suka bohong nggak? Masa sih? Ya benar. Bener gak? Oh, kamu pernah bohong? Bohong apa tuh? Apa? Apa ya? Sakit ya? Apa ya? Apa ya? Nggak masuk sekolah? Apa nggak mau ngaji? Oh, suka bohong. Besok-besok nggak boleh ya adik-adik kayak begitu. Karena di agama kita itu diajarkan untuk tidak boleh berbohong. Dengan kita yang tidak berbohong, saling membantu dan saling menyayangi, itu baru kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Makanya nih, coba bayangin kalau misalkan semua orang itu belajar agama, dunia itu pasti jadi lebih damai, penuh senyuman dan saling tolong menolong. Pintar, tepuk tangan dong. Lanjut, kasar. Ada semua, turun kamera ya. Siap ya, saksikan. Nah, ayo kita teladani kisah Nabi Muhammad SAW. Mana? Nih, sejak kecil beliau sudah dikenalkan sebagai anak yang jujur, amanah, dan sangat baik hati. Karena dengan sifat baik hatinya, sifat-sifat baik itu Nabi Muhammad dijuluki sebagai Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang bisa dipercaya. Jadi di zaman Nabi itu, Nabi Muhammad ini dijuluki sebagai orang yang bisa menjaga amanah, kepercayaan orang lain. Nah, saat menjadi nabi, beliau ini mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada semua umat. Tapi meskipun banyak orang yang menolak dan bahkan menyakiti Nabi Muhammad tidak marah. Beliau justru membalas dengan kesabaran, kasih sayang, dan doa untuk mereka. Kisah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa menjadi orang yang baik itu tidak mudah sama sekali, tetapi penuh pahala. Nabi tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Beliau selalu memilih untuk memaafkan dan tetap berbuat baik, bahkan pada orang yang memusuhinya sekalipun. Nah, maka dari itu, dengan belajar agama dan meneladani sifat Nabi Muhammad SAW, kita bisa menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, punya hati yang tenang, dan hidup yang bahagia. Belajar agama itu bukan hanya hafal doa-doa saja ya, tetapi juga mengamalkan kebaikannya setiap hari. Ayo semangat belajar. Nah, adik-adik semua, ayo kita belajar agama agar bisa menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, dan disayang oleh teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Nanti akan dilanjut oleh Kak Hasan. Oh, dan Kak Aika. Halo. Perhatiannya dulu dong, ada yang mau dapat hadiah gak? Tapi harus jawab pertanyaan dari aku dulu. Ini cuma cepetan loh ya, yang angkat tangan duluan yang maju. Kalau nggak lari aja, lari nggak apa-apa, langsung ke depan. Pertanyaan dari aku yang pertama.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, siap-siap ya. Dengerin ya. Pertanyaannya adalah siapa nama ayah dan ibu Nabi Muhammad? 1, 2, 3. Namanya siapa? Ibunya itu Siti Aminah, kalau ayahnya itu Abdullah. Betul. Oke, lanjut ya. Siap-siap ya. Apa sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad? 1, 2, 3. Sifat Nabi Muhammad. Kamu tahu sini macam-macam. Oke, namanya siapa? Namanya siapa? Ayo, apa jawabannya? Yang tahu boleh tunjuk tangan. Yang tahu boleh angkat tangan. Siapa namanya? Apa jawabannya? Kepada Allah. Lanjut ya. Di mana Nabi Muhammad menerima wahyu? 1, 2, 3. Yang menang dapat skin apa ya? Nah, baju dulu. Menang. Namanya siapa? Ya udah, jawabannya apa nih? Salah. Ayo, tebak. Tebak. Kan? 2 kali lagi nih. Apa? Betul. Oke, pertanyaan terakhir ya. Siap-siap ya. Di umur berapa Nabi Muhammad menerima wahyu? 1, 2, 3. Ada yang tahu nih? Ayo kamu maju. Siapa namanya? Yes, jawabannya apa nih? 63. Salah. Ayo. 2 kali kesempatan lagi. 2 kali. Betul. Sama-sama. Dahulu di kota Mekah hiduplah seorang bayi yang sangat istimewa. Namanya adalah Muhammad. Ia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dari seorang ibu bernama Aminah
dan ayahnya bernama Abdullah. Tetapi saat Muhammad masih dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal dunia. Setelah lahir, Muhammad diasuh oleh ibunya dan kemudian diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Setelah itu ia dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Sejak kecil, Muhammad dikenal sebagai anak yang jujur, baik hati, dan sopan. Ia tidak pernah berbohong ataupun menyakiti orang lain. Karena kejujurannya, orang-orang di Mekah memanggilnya dengan sebutan Al-Amin, yang artinya adalah orang yang bisa dipercaya. Ketika Muhammad dewasa, ia bekerja sebagai pedagang. Dia sangat jujur dalam berdagang dan tidak pernah menipu para pembelinya. Karena sikapnya yang baik, seorang wanita kaya yang bernama Khadijah sangat tertarik padanya, dan akhirnya mereka pun menikah. Mereka hidup bahagia dan memiliki beberapa anak. Saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, ia sering menyendiri di Gua Hira untuk berdoa dan merenung. Di sana ia mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu itu berisi perintah untuk membaca Iqra. Sejak saat itu, Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul yang mendapatkan tugas dari Allah untuk mengajarkan manusia dan menyembah Allah dan berbuat baik. Namun banyak orang-orang di Mekah tidak suka dengan Nabi Muhammad karena mereka bahkan mengejek, memusuhi dan menghina Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad terus sabar untuk tidak membalas mereka. Beliau menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kasih sayang. Akhirnya Nabi Muhammad berangkat ke kota Madinah bersama dengan para umat-umatnya. Setelah menyebarkan Islam selama usia 23 tahun, Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Walau beliau sudah tiada, ajarannya tetap hidup dan menjadi hidup bagi umat Islam di seluruh dunia. Ada yang mau ditanyakannya dari sebuah kisah Nabi Muhammad? Kalau yang tanya dari tadi lagi tahu.
aja. Nabi Muhammad berteduh di Gua Hiro, mendapatkan wahyu dari Allah. Benar sekali Dani. Tepuk tangannya untuk Dani. Yang terakhir namanya siapa? Apa yang Inara ingat dari kakak cerita tadi? Benar sekali Nara, tepuk tangannya. Sama-sama. Adik-adik, kita break lagi yuk. Kakak punya stretching baru. Coba ini barisan duduknya dilurusin dulu dong. Coba dilurusin sama teman-teman sebarisnya dulu. Yuk. Sebaris-sebaris. Oke, kakak minta. Oke, kakak minta tangan kanannya seperti ini. Tangan kanannya seperti ini. Ayo kakak-kakak jangan ribut sendiri. Ayo. Tangan kanannya seperti ini. Tangan kanan. Tangan kanannya mana tangan kanannya? Nah, tangan kanannya seperti ini. Ditaruh di sampingnya. Tangan kanannya ditaruh di sampingnya. Oke, kakak-kakak contohin coba dong. Nah, geseran. Oke, tangan kirinya seperti ini. Ke temannya, telunjuknya. Yang cowok kakak yang cowoknya gimana sih ini ngasih tunjuknya? Kakak yang cowok ngasih tunjuknya bagaimana ini? Oke, kita contohin ya. Kalau kakak bilang harimau, tangan yang ini yang ngebuka tangkap jari temannya. Oke? Nih kakak contohin ya. Coba dibuka dulu. Harimau. Jadi yang ketangkap, tangan yang ketangkap nanti maju, oke? Jadi temennya harus nangkep dan yang sebelah nangkep, yang sebelah harus ditaikin tangannya. Paham nggak? Paham nggak? Paham, oke. Kakak contohin. Kalau kakak bilang kata harimau, nah harus diangkat yang satunya. Kalian harus menangkap tangan temannya, oke? Nanti kalau ada yang ketangkap maju ke depan. Oke? Oke, kakak baca cerita. Kakak baca cerita dulu ya. Dengerin ya. Pada suatu hari mau malam di hutan belantara ada harimau. Ada haruman. Haruman ya. Haruman.
Kalau yang sisanya gimana kita baca huruf hijaiyah aja ya. Setuju nggak? Satu, dua, tiga. Alif,